Halo semua, selamat datang di channel F. Lukman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transaksi yang mencurigakan sebesar 349 triliun yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Informasi ini awalnya diberikan oleh Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, yang menyatakan bahwasanya pada periode 2009 sampai 2023 telah terjadi transaksi yang mencurigakan dengan jumlah fantastis. Data ini didapat dari PPATK. Namun, setelah beberapa waktu, kita melihat adanya perbedaan informasi terkait jumlah transaksi yang mencurigakan tersebut antara Kementerian Keuangan dengan Pak Mahfud MD. Nah, kali ini kita akan membahas versi dari Pak Mahfud MD dan versi dari Ibu Sri Mulyani. Yang pertama kita akan lihat dulu dari versi Pak Mahfud MD, yaitu beliau membagi 3 transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Data ini adalah data secara agregat ya. Yang pertama, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun. Yang kedua, transaksi keuangan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dengan pihak lain sebesar 53 triliun. Kemudian yang ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kementerian Keuangan. Jumlahnya sebesar 260 triliun. Jadi dari total 3 kelompok ini jumlahnya adalah 349 triliun. Informasi ini diberikan oleh Pak Mahfud pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR pada beberapa waktu lalu. Nah, kalau versi Ibu Sri Mulyani, beliau menjelaskan kronologi transaksi keuangan yang diduga sebesar 349 triliun ini sebagai berikut. Nah, dari 300 surat PPATK yang diberikan ke Kementerian Keuangan, jadi totalnya ada 300 surat dari 2009 sampai 2023. Dari 300 itu, 100 sudah dikirimkan ke aparat penegak hukum. Jumlahnya total transaksi sebesar 74 triliun. Kemudian 253 triliun dalam 65 surat berisi data transaksi debit dan kredit operasional perusahaan atau korporasi sebesar 189 triliun terkait fungsi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Kemudian yang benar-benar berhubungan dengan Kemenq hanya 135 surat dengan nilai 22 triliun. Transaksi itu pun disebut tidak semua berhubungan dengan Kementerian Keuangan. 18,7 triliun menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Dan terakhir, hanya 3,3 triliun yang berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Itu adalah total transaksi dari tahun 2009 sampai 2023. Dari 2 data yang berbeda ini cukup mengherankan bagi kita sebagai masyarakat. Kenapa bisa begitu berbeda data antara yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dengan Ibu Sri Mulyani? Nah, di mana salahnya? Nanti DPR akan memanggil kembali Pak Mahfud MD, Ibu Sri Mulyani, dan PPATK dalam satu rapat. Sehingga informasi transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun ini bisa terang benderang. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan terhadap transaksi ini. Di samping jumlahnya yang sangat fantastis, kemudian yang kedua juga
Periode waktunya juga sangat panjang, yaitu tahun 2009 sampai 2023. Ini menimbulkan sakwa sangka dari publik. Ngapain aja selama ini? Kenapa tidak di follow up? Kenapa baru heboh-heboh di media baru mulai memberikan data? Seperti apa nanti kasus ini akan mengalir? Apakah akan terjadi pansus di DPR? Banyak tudingan kepada Pak Mahfud ini akan mencari panggung biar dilamar atau dapat keuntungan atas kegaduhan ini. Tapi kita sebagai masyarakat cukup angkat topi terhadap Pak Mahfud. Bagaimana hal ini bisa diungkap dan bisa dijelaskan secara terang benderang. Jika ada salah harus diproses secara hukum. Kelanjutan atas kasus ini nanti kita lihat dan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih.